Kilatan dingin melintas di mata Tisya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kamu pergi temui Haron. Beritahu dia, selama dia turun tangan untuk menghabisi Ardika, aku akan memberinya 10% saham Hongkem lagi. Sebelumnya, keluarga Rewind telah memberikan 15% yang mereka miliki untuk dirinya. Saat dia mengundang Haron datang ke kota Banyuli, dia sudah menyerahkan 5% saham kepada pria itu. Sekarang dia menjadikan 10% ini sebagai penawaran, hanya ibarat menggunakan pemberian orang lain untuk kepentingannya sendiri. Lagi pula, saham itu memang bukan miliknya. Dia sama sekali tidak rugi. Tisya melambaikan tangannya lagi dan berkata, lupakan saja. Kamu langsung bawa surat perjanjian pengalihan saham ke sana saja. Pria tua cerdas itu adalah tipe orang yang gak akan bertindak sebelum apa yang ditawarkan sampai ke tangannya. Baik. Sumalin segera mengiyakan. Kediaman keluarga Rewind. Haron duduk di kursi malas tanpa bersuara. Di meja di sampingnya, ada surat perjanjian pengalihan saham yang baru diantar Sumalin kemari. Selamat, Guru. Selamat Guru. 15% saham Hongkem sudah sampai di tangan Guru. Selama Guru bisa mendapatkan 20% saham di tangan Ardika, Guru akan menjadi pemegang saham terbesar Hongkem. Begitu kedudukan di pasaran naik, nilai Guru akan meningkat 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Sekelompok orang murid mengelilingi Haron dan terus menyelamati guru mereka tanpa henti. Satu persatu dari mereka tampak sangat bersemangat. Makin kaya Haron, maka keuntungan yang bisa diperoleh mereka makin besar. Haron selalu bermurah hati pada murid-muridnya ini, yang pantas diberikan, pasti selalu dia berikan. Kalau tidak, juga tidak akan ada begitu banyak orang yang setia mengikutinya. Sebenarnya hubungan antara guru dan murid yang terjalin antara mereka adalah, harus ada keuntungan bagi kedua belah pihak. Clito dan anggota keluarga Rewind lainnya juga sibuk melayani Haron dan ikut menyanjung pria itu. Mereka menjadi makin menghormati Haron. Mulai sekarang, nyawa seluruh keluarga Rewind sudah ada di tangan Haron. Namun, terlepas dari bagaimana mereka menyanjungnya, Haron sama sekali tidak tampak senang. Tepat pada saat semua orang sedang kebingungan melihat reaksi Haron, murid yang dikirim oleh Haron untuk mencari informasi sudah kembali. Haron segera duduk dengan tegak, lalu segera mengalihkan pandangannya ke arah orang itu dan berkata, bagaimana hasil penyelidikannya? Apa kamu sudah tahu apa yang terjadi? Mengapa Nyonya Tisya tiba-tiba meminta Sumalin untuk membawa saham kemari, memintaku untuk membunuh Ardika? Tadi saat Sumalin datang, wanita itu hanya menyebutkan permintaan Tisya. Adapun mengenai hal-hal lainnya, tidak dikatakan dengan detail. Guru, gawat. Murid itu berkata dengan ekspresi sedikit serius, demi menyelamatkan putranya, Nyonya Tisya mengirim tentara bayaran asing untuk menculik istri Ardika. Lalu, katakan saja dengan singkat, padat dan jelas. Haron langsung menyela dengan tidak sabar. Murid-muridnya tidak tahu menculik istri Ardika adalah permintaannya. Demi mempertahankan citranya, Haron benar-benar sudah menguras tenaga dan pikirannya. Lalu, Ardika pergi ke pabrik pinggiran kota itu seorang diri, menghabisi semua tentara bayaran asing itu dan menyelamatkan istrinya. Murid itu berkata, berdasarkan kesaksian preman-preman yang bekerja sebagai petugas keamanan di sana, seharusnya Nyonya Tisya sudah mengonfrontasi Ardika secara langsung. Tapi, berakhir dengan wajahnya kotor dipenuhi debu dan pasir. Ketua kelompok tentara bayaran yang bertugas mengawalnya juga terluka parah. Selain para tentara bayaran yang sudah tewas, Nyonya Tisya juga membawa banyak tentara bayaran saat ke sana. Tapi, Ardika bisa keluar dari sana dalam kondisi baik-baik saja. Kejadian ini benar-benar aneh. Ekspresi Haron langsung berubah drastis. Dia segera mengangkat cangkir teh, berpura-pura menyesap teh untuk menutupi ekspresi terkejutnya. Saat ini, gelombang terkejut yang luar biasa dahsyat sudah menyapu hatinya. Dia tahu kala itu Ardika terburu-buru meninggalkan sasana tinju Hundo karena ingin bergegas pergi menyelamatkan istrinya. Hanya saja, dia tidak menyangka Ardika pergi ke sana seorang diri, bahkan menghabisi semua tentara bayaran asing itu. Ardika benar-benar luar biasa brutal. Mengingat sebelumnya dia masih memanfaatkan istri Ardika untuk mengancam Ardika, dia sudah bisa merasakan hawa dingin menjalar di lehernya.
Kalau kala itu Ardika tidak memedulikan apapun dan langsung membunuhnya di atas arena, apa dia masih bisa bertahan? Pertanyaan ini sama sekali tidak penting. Seorang muridnya berkata dengan sedikit terkejut, "Guru, Ardika benar-benar brutal." Saat berhadapan dengan guru, dia sangat patuh. Tapi, saat berhadapan dengan orang lain, dia langsung melancarkan serangan mematikan. Sekarang sepertinya hanya guru yang bisa menundukkannya. Poftet. Sebelum murid itu selesai berbicara, air teh dalam mulut Haron sudah muncrat membasahi wajah murid tersebut. Guru, murid itu mengira topik pembicaraan yang dibahasnya ini membuat Haron tidak puas. Dalam sekejap, dia langsung merasa gelisah. Enggak apa-apa. Haron melambaikan tangannya, ekspresinya sedikit aneh. Hanya dia sendiri yang mengetahui alasan di balik reaksinya itu. Para muridnya menghela napas lega, lalu mulai berkomentar, Guru harus turun tangan menghabisi Ardika si bajingan itu, jangan membiarkannya bersikap arogan seperti ini lagi. Ya, benar, orang ini benar-benar brutal. Demi menyelamatkan istrinya sendiri, dia membunuh begitu banyak orang. Apa yang akan terjadi ke depannya kalau dia tetap dibiarkan begitu saja? Aku pikir begitu informasi ini tersebar luas, seluruh penduduk kota Banyuli juga ingin menyingkirannya, hanya guru seorang yang bisa menyingkirkan orang jahat itu demi kedamaian. Satu persatu dari murid Haron berbicara seolah-olah mereka ingin menegakkan keadilan. Bam! Dengan ekspresi muram, Haron meletakkan cangkir tehnya di atas meja. Kemudian, dia bangkit dan berkata, "Ayo, kita segera kembali ke ibu kota provinsi." Baik para muridnya maupun anggota keluarga Rewind menunjukkan ekspresi keheranan. Bukankah seharusnya dia mau pergi menghabisi Ardika? Mengapa dia malah tiba-tiba mau kembali ke ibu kota provinsi? Ada apa ini? Haron juga menyadari reaksinya sudah terlalu berlebihan. Ekspresinya langsung berubah menjadi tenang kembali. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Aku bisa berdiri kokoh di ibu kota provinsi selama bertahun-tahun, selain mengandalkan keterampilan bela diriku, juga bergantung pada kepercayaan. Hari ini, saat berada di Sasana Tinju, aku sudah mengatakan di hadapan seluruh penduduk kota Banyuli, aku mengampuni nyawa Ardika. Bagaimana aku bisa mengingkari janjiku begitu saja hanya karena sedikit saham?" Melihat ekspresi Haron seolah-olah sedang menegakkan keadilan, para muridnya merasakan wajah mereka panas. Guru benar, sebagai orang-orang yang berlatih bela diri, hal yang terpenting adalah kepercayaan, nggak boleh mengingkari janji hanya karena sedikit saham. Para muridnya menimpali. Haron melambaikan tangannya dan berkata, "Nggak perlu makan lagi. Kalian cepat bersiap-siap, kita kembali dan makan saja di Villa Harmon." Para muridnya menangkupkan tangan mereka, menekan rasa penasaran dan kebingungan yang berkecamuk dalam hati mereka, lalu segera bersiap-siap untuk kembali. Saat ini, Haron mengalihkan pandangannya ke arah Klito dan berkata dengan ekspresi muram, "Adapun mengenai Ardika, kamu wakili aku temui dia, peringatkan dia untuk jaga sikapnya mulai sekarang, jangan bertindak semena-mena lagi. Kejadian seperti kejadian hari ini nggak boleh diulangi lagi. Kalau nggak, aku akan melepaskannya begitu saja." Haron adalah orang yang sangat mementingkan reputasinya. Dia tidak ingin orang luar beranggapan dia melarikan diri dari kota Banyuli. Karena itulah, dia menyuruh Klito untuk memperingatkan Ardika. Dia yakin dengan kecerdasan Ardika, pemuda itu pasti bisa mengerti makna tersirat dalam ucapan ini, yaitu ingin berdamai. Haron tidak tahu apakah Ardika akan datang mencarinya atau tidak, tetapi dia benar-benar enggan berlama-lama di kota Banyuli. Masih ada beberapa orang muridnya yang belum selesai membereskan barang-barang mereka. Dia langsung meninggalkan mereka begitu saja. Dia segera masuk ke dalam mobilnya dan meninggalkan kota Banyuli pada hari itu juga. Kalau tokoh-tokoh hebat kota Banyuli tahu Haron yang sebelumnya masih terlihat sangat hebat di Sasana Tinju, melarikan diri meninggalkan kota Banyuli bahkan tanpa makan siang, kemungkinan besar mereka akan terkejut bukan main. Villa Cakrawala. Melihat Luna dibawa pulang oleh Ardika dalam kondisi baik-baik saja, mereka sekeluarga baru menghela napas lega. Diselimuti suasana harmonis di rumah, Luna hanya bisa menekan rasa penasarannya dan makan dengan tenang. "Kak Ardika, Klito bilang ingin bertemu denganmu." Begitu selesai makan, Ardika sudah menerima panggilan telepon dari Levin.